Bab 351. Adik menjadi simpanan. Reiner kaget sampai tidak bisa berkata-kata. Ada apa ini? Mengapa mereka bisa tinggal di kediaman mewah? Rumah ini bahkan lebih besar dari rumah mereka. Keluarga Meng termasuk tinggal di rumah yang bagus tapi sama sekali bukan apa-apanya jika dibandingkan dengan kediaman mewah ini. Dia awalnya merasa sangat sombong di depan mereka berdua tapi dia langsung merasa depresi dan segera berubah menjadi iri dan kebencian. Reiner langsung mencari tahu dari orang yang lewat, "Permisi, siapa pemilik rumah mewah ini? Apakah kamu masih belum tahu?" Orang itu melihatnya dengan tidak acuh. "Ini adalah rumah mewah milik keluarga Jiang yang sedang mencari pembantu, apakah kamu mau datang melamar?" Keluarga Jiang. Reiner kaget sekali. Apakah adiknya menjalin hubungan dengan keluarga Jiang yang kaya? Dia tidak pernah mendengar jika adiknya dekat dengan putra keluarga Jiang. Reiner mengerutkan keningnya, apakah adiknya menjadi simpanan tuan muda Hendrik? Pasti seperti itu, pantas saja dia tidak mau menikah dengan tuan muda Li. Dia tiba-tiba sadar. Pantas saja Rocky pergi menghadiri pesta keluarga Jiang, ternyata dia mengandalkan adiknya sehingga dapat berhubungan dengan orang besar seperti keluarga Jiang. Sialan, kamu pintar sekali memanfaatkan kesempatan. Reiner langsung marah ketika memikirkannya. Sebenarnya dia bisa menikmatinya bersama adiknya tapi Rocky yang mendapatkannya. Dia menyesal juga marah dan dia akan baik-baik menghadapi adiknya jika dia tahu dia adalah simpanan tuan muda Hendrik. Reiner melihatnya lagi sambil merencanakan sesuatu. Dia harus menjilat adiknya. Jika adiknya menjadi simpanan tuan muda Hendrik maka keluarga Meng akan ikut menikmatinya, maka mana perlu melayani tuan muda Li lagi. Reiner segera pergi sambil menutup wajahnya karena dia akan memberikan kabar baik ini kepada ibunya sambil mencari tahu keberadaan ayahnya. Dia segera memberitahukan masalah ini kepada ibunya setelah dia pulang. Apa, Talita menjadi simpanan tuan muda Hendrik? Lani tertegun dan tiba-tiba berkata dengan gembira, tidak diduga anak ini pintar dan keluarga Meng kita akan menjadi kaya. Ibunya sama sekali tidak merasa malu ketika putrinya menjadi simpanan orang tapi dia malah seperti mendapatkan undian besar. Reiner berkata, "Ibu, apakah kamu punya kabar keberadaan ayah?" Lani merasa gelisah ketika mengungkit masalah ini dan berkata, "Aku sudah mendapatkan kabar jika ayahmu dibawa pergi tuan muda Li karena menyinggungnya. Katanya keluarga Li menyuruh ayahmu membayar hutangnya tapi ayahmu tidak bisa membayarnya, maka mau adikmu sebagai gantinya atau memberikan semua aset keluarga Meng kepadanya." Keluarga Li. Reiner kaget. Dia tahu jika ayahnya banyak berhutang kepada keluarga Li juga menandatangani beberapa kerja sama tapi tidak diduga dia menagih hutangnya. Tentu saja Reiner tidak bersedia memberikan semua aset untuk membayar hutang ayahnya tapi adiknya sekarang menjadi simpanan tuan muda Hendrik maka tidak mungkin menyuruhnya menikah dengan tuan muda Li. Reiner berkata, "Ibu, kamu tenang saja, sekarang adik adalah simpanan tuan muda Hendrik maka keluarga Li tidak akan berani melakukan sesuatu terhadap ayah. Aku akan ke kediaman keluarga Jiang beberapa hari lagi untuk mendekatinya, ayah pasti bisa pulang jika keluarga Jiang buka suara." Lani juga berpikir seperti itu dan berkata, "Kamu harus bersikap baik kepada tuan muda Hendrik, katanya adiknya sangat cantik dan alangkah bagusnya jika kamu bisa menarik perhatiannya dan menikahinya. Tenang saja, aku pasti akan mendapatkannya." Reiner sangat percaya diri dan dia ingin menjadi kaya dengan meminjam ketenaran adiknya. Adiknya adalah simpanan tuan muda Hendrik dan jika dia menghamili putri keluarga Jiang maka keluarga Meng akan naik tingkat. Apakah masih perlu memandang keluarga lapisan kedua seperti keluarga Li? Lani bertanya, "Bagaimana kamu mau mendekati keluarga Jiang karena adikmu masih belum pulang sekarang?" Reiner juga memikirkan masalah ini karena dia sama sekali tidak layak pergi ke keluarga Jiang. Ada cara. Reiner menepuk tangannya, "Ibu, aku dengar tuan besar Jiang sudah lama sakit karena masalah tulang belakang di balai pengobatan tradisional, bukankah aku punya kesempatan jika bisa menyembuhkannya? Bahkan balai pengobatan tradisional saja tidak bisa menyembuhkannya, bagaimana kamu bisa?" Lani berkata.
Reiner berkata, orang-orang di apotek mengatakan jika ditemukan obat ajaib dari area Nanguang yang masih belum dipasarkan dan namanya sepertinya salep intermiten yang berguna untuk mengobati masalah patah tulang. Aku punya kenalan di Nanguang dan bisa mengeluarkan sedikit uang untuk mendapatkannya dan lihat apakah berhasil atau tidak. Kalau begitu, kamu cepat lakukan. Lani berkata, kamu katakan jika kamu membuatnya sendiri sehingga bisa mendapatkan kesan baik dari keluarga Jiang. Reiner mengangguk dan segera menelepon temannya yang ada di Nanguang untuk membeli obat dengan harga tinggi. Sehari kemudian, Reiner mendapatkan sekotak salep yang dia minta temannya beli. Hatinya sangat bersemangat dan segera mencobanya pada seorang pasien patah yang ada di balai pengobatan tradisional dan ternyata berhasil. Tulang betis pasien itu patah tapi begitu diolesi salep ini sakitnya jadi hilang dan langsung berlutut dan memanggilnya dewa ajaib. Salep ini sangat berkhasiat. Reiner sangat senang. Dia tidak sia-sia menghabiskan uang sebesar 4 miliar untuk membeli salep ajaib dari Nanguang, meskipun uang 4 miliar ini adalah uang pribadinya tapi dia harus mengeluarkan uang untuk mengobati Tuan Besar Jiang, apakah dia harus memikirkan masalah uang sekarang? Orang-orang di apotek sangat kaget dan tidak menyangka jika Reiner akan menemukan salep ajaib seperti ini dan mereka mengelilinginya sambil menyanjungnya. Bahkan Hansen yang membimbingnya sewaktu magang juga memujinya punya bakat. Posisi Reiner biasanya rendah di apotek tapi dia menjadi sombong karena tiba-tiba disanjung. Dia berkata, aku menemukan obat ini sendiri dan masih dalam tahap percobaan dan setelah hasilnya jadi. Tepat pada saat ini, seorang pria parubaya kurus tinggi masuk ke dalam apotek yang diikuti oleh 4 atau 5 orang asisten dokter. Ruangan menjadi sepi sewaktu melihat dokter parubaya itu. Hansen adalah ketua di apotek maka dia segera maju dan bertanya, Ketua Junandus, apakah kamu ada perlu di apotek? Pria parubaya itu adalah ketua balai pengobatan yang bernama Junandus. Salah satu asisten berkata, ketua datang untuk mengambil beberapa obat. Hansen langsung tersenyum, Ketua, Anda tidak perlu datang sendiri karena aku akan mengantarnya jika kamu meneleponku. Junandus melambaikan tangan kepada anak buahnya, aku akan meracik sendiri obat yang akan digunakan oleh Tuan Besar, apa yang kalian bicarakan tadi. Dokter magang Reiner menemukan sebuah salep yang sangat berguna untuk mengobati patah tulang dan semua orang sedang membahasnya. Oh, Junandus merasa tertarik, coba lihatkan salep itu kepadaku. Reiner kaget tapi dia tidak berani menolaknya maka dia menyodorkan obat itu kepadanya. Junandus membuka botol dan menciumnya kemudian dia mencoba merasakan dengan tangannya sambil berkata, obatnya bagus, apakah ini berguna untuk patah tulang? Reiner tidak berani menyembunyikannya dan berkata, benar. Tidak diduga seorang dokter magang sepertimu bisa punya bakat seperti ini. Junandus berkata, aku akan membawa obat ini untuk diteliti dulu. Ketua Junandus, obat ini masih belum selesai dan aku masih mengujinya. Reiner tertegun. Dia tidak menduga jika obat yang dia beli dengan harga tinggi akan dibawa ketua. Ekspresi Junandus berubah dan berkata, kenapa, apakah kamu keberatan memberiku sekotak salep? Apakah kamu takut aku akan mencuri resepmu? Tidak berani. Reiner menggelengkan kepalanya karena takut. Hansen berkata dengan kesal, Reiner, ketua tertarik dengan salepmu maka berarti menghargaimu, apakah kamu tidak bisa membuatnya lagi? Sebenarnya obat ini dibuat oleh dirimu sendiri atau bukan? Bab 352. Mengobati kakek Jiang. Reiner gemetaran karena takut karena dia punya catatan buruk sewaktu Sharfilu mengatakan dia mencuri obat. Meskipun masalah ini disebabkan oleh Sharfilu sendiri dan tidak menjadi masalah besar di balai pengobatan. Tapi takutnya dia akan diusir jika melakukan kesalahan lagi. Reiner hanya bisa berkata dengan sedih, benar. Aku yang membuatnya sendiri. Jika begitu kamu bisa membuatnya lagi. Junandus berkata, semua bahan ada di dalam apotek. Oh ya, kamu sudah magang beberapa waktu di sini dan akan menjadi apoteker tetap beberapa saat lagi. Tidak mudah bagi seorang apoteker magang di balai pengobatan tradisional berubah menjadi apoteker tetap, ada orang bahkan sudah magang selama 2 tahun tapi tetap belum menjadi apoteker tetap.
Rainer langsung bersemangat dan buru-buru berkata, "Terima kasih Ketua Junandus." Dia akan menyuruh Lani mengeluarkan uang pribadinya untuk membeli salep intermiten lagi. Rocky menelepon Broto untuk menanyakan masalah produksi salep. Broto mengatakan jika pabrik farmasi Babel untuk sementara baru memproduksi produk pertama dan masih belum dipasarkan. Karena di pasaran bahkan beredar salep intermiten palsu dan tidak tahu apotek mana yang mendengar berita itu dan merasa menguntungkan maka ikut membuatnya. Salep intermiten meskipun merupakan obat tiruan tapi tidak bisa disebut obat palsu juga karena obat ini juga berkhasiat untuk patah tulang tapi efeknya jauh berbeda dari obat yang asli tapi memakai nama salep intermiten jadi sangat laris dan juga harganya sangat mahal sekitar puluhan juta untuk sekotak. Sekarang Broto sedang mengurus masalah obat salep intermiten palsu sehingga menunda beberapa harinya. Broto akan mengirimkan salepnya ke kota Wasa dalam beberapa hari lagi untuk dijual keluarga Jiang untuk mendapatkan sedikit bonus. Rocky menelepon Suri Jiang setelah dia selesai menelepon Broto, dia berdiri dan akan mengobati kakek Jiang. Kediaman keluarga Jiang ada di area paling mahal di kota Wasa. Rumah yang punya halaman besar itu dibangun dengan desain antik dan sebuah plakat emas hitam yang berhuruf emas tertulis "Kediaman Jiang". Di bawah tulisan itu ada sebuah tanda tangan terkenal yang sering muncul di TV. Adalah suatu kehormatan jika bisa mendapatkan tulisannya sendiri. Suri Jiang dan Hendrik sudah tahu jika Rocky akan datang maka dia sudah menyambutnya di depan pintu. Dua baris pengawal berdiri rapi untuk menyambut kedatangan orang besar. Mata Suri Jiang langsung bersinar dan berlari menghampirinya sewaktu melihat Rocky turun dari mobil bahkan Hendrik juga tidak bisa menahannya. Hanya beberapa orang yang disambut seperti ini oleh keluarga Jiang selama beberapa tahun ini dan semuanya adalah orang yang punya kekuatan finansial tinggi. Semua orang berpikir jika orang itu adalah seorang tamu agung tapi ternyata hanya seorang pria biasa. Rocky masuk dengan ramah. Di dalam kediaman keluarga Jiang lebih mewah lagi, ada 50-an pembantu di dalamnya selain itu ada 200-an pengawal sebagai pasukan pengaman yang bergiliran menjaga keamanan keluarga Jiang. Suri Jiang mendorong sebuah pintu setelah sampai di halaman belakang, senyum di wajahnya menghilang dan dia berkata sambil mengerutkan keningnya, "Kakek ada di dalam." Rocky mengangguk sambil masuk ke dalamnya. Di dalam kamar ada seorang kakek tua kurus kering yang berbaring di dalamnya. Mungkin karena terlalu lama berbaring di tempat tidur dan tidur terkena sinar matahari maka wajahnya sangat pucat dan warna kulitnya terlihat tidak normal. Rocky segera berjalan ke samping tempat tidur dan berkata, "Kakek Jiang, aku akan memeriksa nadimu dulu." Orang tua itu tidak bicara tapi hanya mengedipkan matanya. Rocky mengulurkan tangannya sambil menekan nadi kakek Jiang itu untuk memeriksanya dengan serius. Nadi kakek Jiang sangat lemah yang kadang ada dan kadang hilang dan nyawanya mungkin akan hilang jika dia terlambat datang beberapa hari lagi. "Bagaimana?" Hendrik bertanya dengan cemas. Rocky melepaskan tangannya dan berkata dengan serius, "Tulang belakang kakek susah lama mati dan sarafnya sudah mati total maka agak sulit untuk disembuhkan. Selain itu kakek juga punya penyakit tekanan darah tinggi, kencing manis juga atrofi otak. Semua yang kamu katakan benar." Hendrik menghela napas, "Paman keempatku adalah ketua di balai pengobatan tradisional dan dia sendiri yang mengobati kakek tapi tetap masih tidak ada perubahan." Rocky berkata, "Aku akan bantu kakek aku puntur dulu dan baru akan mengoleskan salepnya setelah pembuluh darahnya terbuka. Tolong bawakan jarum perak untukku." "Baik." Hendrik buru-buru mengangguk dan menyuruh orang untuk mengambilkan jarum perak. Rocky mengambil jarum perak lalu mengalirkan energi sage di ujung jarinya dan masuk ke dalam jarum serta menusukkannya dengan tenang. Dia sudah menancapkan 6 jarum dalam sekejap mata dan gerakannya sangat terlatih sehingga kedua kakak adik itu tidak berani mengedipkan matanya. Suri Jiang berbisik, "Kak, aku lihat teknik akupuntur paman keempat bahkan tidak sebagus Rocky. Jangan bicara sembarangan." Hendrik memperingatkannya dengan pelan, "Paman keempat adalah ketua balai pengobatan tradisional serta dijuluki ahli akupuntur ajaib maka dia pasti punya kelebihannya sendiri."
Tapi ini benar, paman keempat sangat serius sewaktu dia mau menusuk jarumnya, bahkan seperti perlu melihatnya pakai mikroskop, tapi Rocky bahkan tidak perlu melihatnya dan dia langsung tepat sasaran dengan sekali tusukan, dan aku rasa dia lebih hebat dari paman keempat. Uhuk, uhuk. Terdengar suara batuk di luar pintu. Seorang pria parubaya yang memakai jubah masuk dengan wajah suram. Hendrik tertegun lalu segera tersenyum, "Paman keempat, kenapa kamu datang?" "Aku datang memeriksa kesehatan ayah." Pria parubaya itu berkata datar. Suri Jiang terlihat canggung dan dia tidak berani bicara lagi karena kaget. Pria parubaya ini adalah ketua balai pengobatan tradisional, Junandus. Dia baru masuk tapi mendengar kedua saudara itu sedang berbicara sehingga dia merasa marah. Teknik akupunkturnya adalah nomor 1 di sini, tapi dia mengatakan jika tekniknya tidak sebagus seorang anak muda. Rocky sedang fokus menusukkan jarumnya, maka dia tidak mempedulikan mereka. Junandus sangat marah melihatnya dan langsung merebut jarum perak yang ada di tangan Rocky dan membuangnya sambil memperingatinya, "Apakah kamu ingin membunuh ayahku?" Rocky mengerutkan keningnya dan baru melihat Junandus. Suri Jiang kaget dan segera berkata, "Paman keempat, apa yang kamu lakukan?" Wajah Junandus terlihat marah. Dia sembarangan menusuk jarumnya dan nyawa kakek akan terancam jika aku terlambat datang. Dia sangat marah sehingga Hendrik juga buru-buru berkata, "Paman keempat, Rocky memiliki keterampilan medis yang baik, bahkan Sharfi Lu juga memujinya dan aku percaya dengannya." Tepat pada saat ini, seorang pria parubaya kurus masuk sambil membawa beberapa asisten dokter. Dia berkata dengan marah, "Hendrik, kalian sembarangan. Mengapa bisa sembarangan membawa orang masuk untuk mengobati kakek?" Wajah Hendrik menegang sambil berkata, "Ayah, aku hanya mengundang Tuan Rocky datang melihat dan baru mau memberitahukannya kepadamu. Ilmu medis Tuan Rocky sangat tinggi dan dia yang menemukan salep yang sedang bekerja sama dengan grup Jiang." Pria parubaya ini adalah ayahnya, Krishna. Wajah pria ini menjadi canggung setelah mendengarnya lalu melihat Rocky sekilas sebelum berkata dengan Hendrik, "Aku tidak akan ikut campur masalah bisnismu, tapi paman keempatmu adalah ketua balai pengobatan tradisional yang juga ahli akupuntur nomor 1 di sini dan biarkan paman keempat yang mengobati kakek." Suri Jiang langsung berteriak, "Ayah, paman keempat telah lama mengobati kakek tapi tidak ada perubahan, maka aku mencari Rocky karena ingin kakek cepat sembuh." Dia langsung berkata seadanya sehingga wajah Junandus terlihat buruk. Arti kata-katanya adalah ilmu pengobatannya tidak sebanding dengan Rocky. Bab 353. Silakan ketua menunjukkannya. Hendrik ingin menghentikan adiknya, tetapi sudah terlambat, jadi dia hanya bisa berteriak gawat di dalam hatinya. Junandus tersenyum datar, "Bisa meramu obat bukan berarti bisa melakukan akupuntur. Jika itu adalah obat rahasia yang unik, akan sangat merepotkan untuk membuatnya. Resep medis adalah usaha keras dari setiap dokter pengobatan tradisional. Dokter sejati tidak akan pernah memperlakukan obat rahasia sebagai produk dan menjualnya berdasarkan kontrak. Selain itu, tidak ada keserakahan seperti itu dalam profesi pengobatan tradisional." Perkataan ini terdengar agung, tetapi kalimatnya kasar. Hal itu jelas sedang mengutuk Rocky karena mencari keuntungan, hanya kurang memarahinya, "Sampah, dalam pengobatan tradisional." Rocky berkata dengan dingin, "Ketua Junandus, aku pikir kamu sudah salah paham. Menurutku, kontrak salep intermiten yang aku tanda tangani dengan grup Jiang bukanlah resep rahasia. Selain itu, meskipun itu adalah resep rahasia, aku pikir daripada menyembunyikan resepnya, lebih baik memproduksinya secara massal untuk menyelamatkan orang yang sakit." "Kamu." Ekspresi wajah Junandus berubah drastis karena marah. Anak ini bahkan memarahinya karena menyembunyikan obat untuk pribadi. Krishna segera memarahi dengan kasar melihat adik keempatnya tidak bisa berkata-kata. "Suri, paman keempatmu adalah ketua pengobatan tradisional, apakah keterampilan medisnya bisa dibandingkan dengan anak ingusan? Jangan tertipu oleh perkataan palsu orang lain." Suri Jiang berkata dengan sedih, "Ayah, Rocky bukan pembohong, aku percaya dengannya." Kata pembohong tidak tertulis di wajah. Krishna mendengus dengan dingin, berbalik dan berkata kepada Hendrik,
kesehatan kakek tidak bisa diserahkan kepada orang luar, berikan 2 miliar kepadanya untuk biaya transportasi dan pergi saja. Krishna sama sekali tidak memberi muka kepada Rocky. Status keluarga Jiang sangat tinggi dan banyak orang yang ingin bergantung pada keluarga Jiang, siapa itu Rocky. Jadi dia tidak perlu sopan kepadanya. Memberikan 2 miliar kepadanya sudah cukup memberinya muka. Hendrik tampak kesulitan, satu pihak Rocky adalah rekan bisnisnya dan tidak ingin menyinggung perasaannya dan pihak yang lainnya adalah paman keempatnya yang merupakan penatua dalam keluarga. Dia hanya bisa berkata dengan sulit, "Ayah, aku yang mengundang Tuan Rocky, bagaimana bisa menyuruhnya pergi tanpa mengobati kakek? Biarkan dia mencobanya saja, aku juga percaya bahwa Rocky tidak akan sembarangan." Krishna berkata dengan marah, "Paman keempat adalah anak kandung kakekmu, apakah dia akan melukai kakekmu? Bahkan paman keempatmu tidak bisa menyembuhkannya dan kamu percaya orang luar bisa menyembuhkannya. Jika terjadi sesuatu dengan kakekmu, kamu tidak sanggup memikul tanggung jawab ini." Junandus mendengus dingin, menunjuk ke jarum perak dan berkata, "Hendrik, pengalamanmu dangkal dan tidak tahu bahwa banyak dokter yang menipu di mana-mana dan mengandalkan perkataan palsu untuk menipu pasien. Paman keempat tidak menyalahkanmu karena mempercayai orang lain, tetapi apakah kalian tahu titik akupuntur apa yang dia tusuk? Ini." Hendrik tidak bisa menjawabnya karena dia tidak mengerti pengobatan. Tetapi dia tahu bahwa paman keempat mengatakan bahwa Rocky adalah pembohong. Rocky juga mengerti perkataannya, dia berdiri dan berkata dengan datar, "Aku ingin bertanya kepada Ketua Junandus, apakah ada masalah dengan akupunkturku?" Dia menekan amarahnya karena menghargai kakak adik keluarga Jiang. Jarum perak adalah alat pengobatan tradisional dan merupakan penghinaan bagi pengobatan tradisional bila jarumnya diambil oleh orang lain dan dibuang ke tanah. Terutama Junandus juga seorang dokter pengobatan tradisional, selain itu dia juga ketua balai pengobatan tradisional, bagaimana mungkin dia tidak memahami ini? Hal ini jelas bahwa Junandus meremehkannya. Junandus mendengus, "Titik akupuntur yang kamu tusuk barusan adalah titik di pinggang bagian bawah dan bagian perut. Jika aku tidak mengambil jarumnya tadi, mungkin akan menembus ke dalam titik fatal. Ini adalah titik kehidupan manusia, sedikit kecerobohan akan menyebabkan pasien meninggal, bahkan dokter yang paling berpengalaman saja tidak berani melakukannya dan kamu hanya pria muda yang berusia 20-an tahun, bagaimana bisa berani menusukkan ke dalam titik-titik akupuntur ini?" Rocky berkata dengan datar, "Kalau begitu, apakah kamu tahu metode akupuntur apa yang aku gunakan?" Junandus mendengus dingin dan berkata dengan percaya diri, "Metodemu adalah teknik akupuntur, teknik ini sangat berbahaya, bahkan dokter yang berpengalaman di bidang pengobatan tradisional juga tidak berani sembarangan menggunakan teknik ini. Selain itu, metode akupunkturmu kasar, bahkan tidak menemukan titik akupunturnya dengan akurat, kamu benar-benar tidak menghargai nyawa orang. Meskipun metode akupuntur ini tidak biasa, sepertinya dokter biasa bahkan belum pernah melihatnya, tetapi dia sebagai ketua balai pengobatan tradisional, bagaimana mungkin dia bahkan tidak memahami metode akupuntur semacam ini? Anak ini ingin mempersulitnya, benar-benar bodoh memamerkan diri di depan ahli." Krishna tahu sedikit tentang pengobatan dan bisa mengetahui bahwa titik akupunkturnya tidak akurat. Dia berkata dengan marah, dia bahkan tidak tahu metode akupuntur yang dia terapkan dan masih berani mengatakan bahwa dia adalah seorang dokter hebat. Dia juga meminta paman keempatmu untuk menjelaskannya. Bahkan aku bisa melihat bahwa titik akupunkturnya bengkok. Hendrik, aku pikir kamu jangan bekerja sama dengan orang seperti dia. Rocky tidak kesal, tersenyum sedikit dan berkata, "Karena ketua Junandus tahu, berarti pasti tahu dengan fungsi utama dari metode akupuntur ini, bukan?" Tentu saja, metode akupuntur ini berguna untuk membantu pasien yang lumpuh untuk menembus ke dalam tulang dan ototnya, sehingga efek obatnya lebih cepat menembus tulang. Junandus mendengus dengan hina, "Jika kamu bahkan tidak mengerti hal ini, benar-benar menyia-nyiakan pengobatan tradisional." Krishna berteriak, "Lihatlah, masih paman keempatmu yang bisa diandalkan." Hendrik tidak bisa berkata-kata, mengerutkan kening dan menatap Rocky.
Dia tidak menyangka bahwa Rocky bahkan tidak mengetahui hal ini, dia meragukan dirinya apakah sudah salah menilai orang. Rocky tersenyum dan berkata, aku sudah melakukan setengah jalan metode akupuntur ini dan hanya tersisa 3 titik terakhir. Jika tidak menyelesaikannya, maka akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah pasien. Karena Ketua Junandus sangat memahaminya, bagaimana kalau Ketua Junandus melanjutkan akupunturnya? Junandus ragu sejenak dan berkata dengan sombong, baiklah, lagi pula kedatanganku hari ini untuk mengobati Tuan Besar. Akupunkturmu sangat kasar dan tidak berhati-hati. Hari ini aku akan memperlihatkan kepadamu bagaimana teknik akupuntur Xiao Huitian yang sebenarnya. Krishna mengangguk puas dan berkata, Hendrik, perhatikan baik-baik paman keempatmu dan bandingkan dengan dokter dunia persilatan yang kamu temukan. Metode akupuntur ini harus bekerja pada sumsum tulang dan sangat sulit untuk melakukan akupuntur. Bahkan dokter pengobatan tradisional yang berpengalaman juga tidak berani sembarangan untuk mencobanya. Tetapi sebagai ketua pengobatan tradisional, mana mungkin Junandus akan kesulitan dengan metode semacam ini. Junandus melangkah maju, mengambil jarum perak di nampan, matanya sangat tajam, ekspresinya serius dan setelah menimbang untuk waktu yang lama, kemudian dia berhati-hati menusukkan jarum ke titik akupunkturnya. Dia memang layak menjadi ketua balai pengobatan tradisional. Titik akupunkturnya sangat akurat dan penusukan jarumnya juga tepat, serta jarum peraknya stabil dan tidak bergoyang. Beberapa asisten dokter juga memandang dengan kagum. Ketua Junandus memang pantas menjadi ahli akupuntur terbaik di negeri ini. Teknik akupuntur ini benar-benar luar biasa. Takutnya hanya Ketua Junandus sendiri yang bisa melakukan keterampilan seperti ini. Metode akupuntur seperti ini, bahkan kakekku juga tidak berani mencobanya selama lebih dari 50 tahun, Ketua Junandus memang hebat. Setelah lebih dari 40 menit, Junandus sudah menyelesaikan 3 jarum dan dahinya penuh dengan keringat. Dia berdiri dengan bangga dan mendengus dingin, apakah kamu sudah melihatnya dengan jelas? Titik akupuntur ketiga jarum ini sangat akurat dibandingkan dengan jarum yang baru saja ditusuk oleh Rocky, bahkan salah satu jarum peraknya pun bengkok. Rocky tersenyum dan berkata, tergantung dengan kemanjuran obatnya. Aku berpikir kamu tidak akan menyerah sampai kamu gagal. Junandus berkata, aku akan membiarkanmu melihatnya dan kamu harus keluar dari kediaman Jiang setelah selesai melihatnya. Kemudian minta maaf kepada dokter pengobatan tradisional seluruh negeri dan mengatakan kamu adalah orang tidak berguna. Pergi dari kota Wasa agar tidak mencoreng reputasi komunitas pengobatan tradisional. Setelah berbicara, dia segera melambaikan tangannya. Seorang dokter bergegas maju, dengan hati-hati mengeluarkan kotak obat dan menyerahkannya ke depan. Junandus membuka kotak obat, tercium aroma obat yang kuat dan aromanya sangat menyegarkan. Adik keempat, obat ajaib apa ini? Krishna terkejut. Junandus berkata dengan datar, ini adalah obat tulang yang baru aku kembangkan. Aku telah mengujinya dan sangat efektif untuk generasi saraf tulang belakang. Rocky tertegun saat melihat obat ini. Bau obat yang familiar ini. Bukankah itu salep intermiten yang dia buat? Tetapi ada sedikit perbedaan dengan baunya. Tampaknya ada beberapa obat yang kurang dan dosis obatnya salah. Salep intermiten miliknya masih ada di Nanguang dan belum dipasarkan. Apakah obat ini dikembangkan oleh Junandus sendiri? Bab 354. Mempersiapkan pemakaman. Adik keempat, kamu bahkan bisa mengembangkan obat untuk meregenerasi saraf tulang belakang. Krishna sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata, lalu berseru, adik keempat, keberuntungan keluarga Jiang mempunyai kamu yang ahli dalam medis. Ketika ayah sudah sembuh, dia pasti akan bangga padamu. Beberapa asisten dokter juga menjulurkan leher mereka dengan gembira dan menunggu untuk melihat obat ajaib ini. Bagaimanapun, pengobatan tradisional yang dapat memperbaiki saraf tulang belakang benar-benar hal yang aneh di dunia ini. Jika Ketua Junandus benar-benar bisa mengembangkan obat semacam ini, pasti akan menggemparkan dunia. Pemenang hadiah Nobel berikutnya dalam bidang kedokteran pasti dia. Junandus tampak bangga dan setelah menyelesaikan akupuntur untuk ayahnya, dia juga mengoleskan obat itu sendiri.
Dia berbalik dan berkata dengan arogan kepada Rocky, "Kamu boleh keluar. Ingatlah untuk membuat pernyataan di koran bahwa kamu adalah dokter yang tidak berguna yang hampir merenggut nyawa pasien. Mulai sekarang, keluar dari dunia pengobatan tradisional dan meminta maaf kepada dunia." Rocky merasa konyol dan berkata, "Ketua Junandus, hasil pengobatannya belum keluar, lalu di mana letak kesalahanku? Keterampilan medismu buruk, tetapi kamu berpura-pura menjadi dokter hebat, tidak hanya merugikan orang lain tetapi juga diri sendiri, ini adalah kesalahanmu." Junandus berkata dengan tegas. Krishna juga berkata sambil mengerutkan kening, "Hendrik, batalkan kontrak dengan Rocky. Keluarga Jiang tidak akan bekerja sama dengan pembohong seperti dia." Hendrik masih ingin mengatakan sesuatu untuk Rocky, tetapi Krishna berteriak, "Jangan katakan lagi, kamu tidak bisa memutuskan sesuatu di keluarga Jiang." Suri Jiang berkata dengan cemas, "Ayah, Rocky benar-benar bukan dokter tidak berguna. Tidak perlu bicara lagi, siapa dokter yang tidak berguna, apakah paman keempatmu tidak bisa melihatnya?" Raut wajah Krishna suram dan berkata kepada Rocky, "Tuan Rocky, karena kamu pernah menjaga putriku selama beberapa hari di kota Gopo. Silakan kamu pergi sendiri dan jangan pernah menginjakkan kakimu di kediaman Jiang lagi. Anggap saja uang 2 miliar ini untuk biaya perjalananmu ke sini." Setelah berbicara, dia mengeluarkan cek dan menuliskan 2 miliar dan meletakkannya di atas meja di depan Rocky. Mata Rocky dingin, dia mengabaikan Krishna, menoleh dan berkata kepada Suri Jiang, "Karena paman keempatmu mengobati tuan besar dan sepertinya aku tidak perlu tinggal di sini, aku akan pergi dulu. Tapi kondisi kakekmu pasti akan bertambah buruk setelah 10 menit. Mula-mula akan pingsan dan kejang, lalu pendarahan dari hidung. Kamu harus bersiap lebih awal dan kamu sudah bisa menelepon ambulans sekarang. Jika penyelamatan tidak tepat waktu, akan ada pendarahan dari 7 lubang tubuh. Jika hal itu terjadi, bahkan aku juga tidak bisa menyembuhkannya, jadi bersiaplah untuk pemakaman." Wajah Junandus membiru dan berteriak, "Para dokter yang tidak berguna akan mengucapkan perkataan yang menakutkan, benar-benar keji." Krishna juga terlihat jelek dan berkata dengan marah, "Tuan Rocky, aku memperlakukanmu dengan sopan karena kamu adalah teman putriku. Jika kamu masih mengatakan sesuatu yang kasar, jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepadamu, kamu segera keluar dari kediaman Jiang." Rocky tersenyum dingin tanpa menjelaskan. "Ayah, paman keempat, kalian jangan berbicara lagi." Suri Jiang merasa malu dan cemas, dia hampir menangis, menoleh dan berkata, "Rocky, itu semua salahku, aku tidak menjelaskan kepada ayahku, aku sudah menyulitkanmu." Rocky mengangguk ke arah Hendrik lagi, berbalik dan langsung pergi tanpa menyentuh cek 2 miliar tersebut. Tepat ketika dia pergi, Junandus dengan dingin berteriak, "Berhenti." Rocky berhenti dan berkata dengan dingin, "Ada apa lagi?" Junandus berteriak keras, "Kamu baru saja melihatku melakukan akupuntur. Kamu harus menulis surat jaminan untuk mencegahmu mencuri ilmu." "Mencuri ilmu?" Rocky berkata dengan nada mengejek, "Maksudmu aku mencuri teknik akupuntur Xiao Huitian kamu yang rendah itu?" "Maaf, aku benar-benar tidak menganggapnya sama sekali." Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dengan tenang. Orang rendah yang sombong. Raut wajah Junandus sangat marah dan dengan tegas berteriak, "Hentikan dia, jika tidak memberi pelajaran kepadanya, dia benar-benar berpikir bahwa keluarga Jiang adalah tempat yang bisa dia datang dan pergi sesuka hatinya." Beberapa pengawal keluarga Jiang bergegas menuju ke arah Rocky. Rocky bahkan tidak melihatnya dan langsung menendangnya, menendang beberapa pengawal ke tanah dalam sekejap mata dan berjalan keluar halaman tanpa henti. Ekspresi Junandus berubah sedikit. Pengawal keluarga Jiang semuanya sangat terampil dalam seni bela diri dan tidak peduli seberapa buruknya mereka, juga termasuk seniman bela diri kelas 1, tetapi mereka ternyata begitu lemah di depan Rocky. Para pengawal masih mengejarnya dan Hendrik berkata dengan serius, "Berhenti, siapapun yang berani menyentuh Tuan Rocky lagi, maka keluar saja dari kediaman Jiang. Dia adalah pewaris keluarga Jiang dan perkataannya cukup berpengaruh dan pengawal tidak berani mengejarnya lagi." Krishna mengertakkan gigi karena marah,
melangkah maju dan menamparkan wajahnya, lalu mengutuk, "Anak durhaka. Kamu masih tidak berhak untuk memerintah keluarga Jiang, kamu bahkan membantu orang luar, kamu keluar. Berdiri di depan pintu untuk merenungkan kesalahanmu." Hendrik tiba-tiba ditampar, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Ayah, kakak juga bermaksud baik," Suri Jiang berkata sambil menangis. "Kamu berdiri di samping, kamu juga keluar jika kamu berbicara lagi," Krishna berkata dengan marah. Suri Jiang cemas dan marah, dia ingat kata-kata Rocky lagi dan merasa khawatir dengan kakeknya, dia hanya bisa berdiri di samping dengan wajah yang berlinang air mata. Dia tidak menyangka bahwa masalahnya akan menjadi seperti ini. Awalnya, dia ingin Rocky mengobati penyakit kakeknya, tapi dia tidak menyangka bahwa Rocky akan dipermalukan dan kakaknya juga ditampar. Melihat Hendrik yang pergi, mata Junandus melintas cibiran yang tak terlihat, tetapi berpura-pura acuh tak acuh. Kakak pertama, Hendrik masih muda dan tidak masalah jika dia ditipu oleh dokter tidak berguna, tidak perlu mempermasalahkannya. Krishna berkata dengan marah, jika dia mempercayai perkataan semua orang, bagaimana dia akan mengambil ahli keluarga Jiang ke depannya? Lihatlah putramu dan lihat putraku ini, dia benar-benar membuatku marah. Junandus menggunakan kesempatan itu untuk berkata, "Kakak pertama, anakku lulus dari universitas bisnis di luar negeri, aku bisa memintanya untuk membantu Hendrik mengelola perusahaan sehingga Hendrik tidak tertipu lagi." Krishna yang marah segera mengangguk dan berkata, "Baiklah, besok aku akan mengatur Wisnu untuk bekerja di perusahaan untuk membantu Hendrik." Wajah Junandus tampak senang. Sekarang kakek Jiang sakit parah dan putra pertama Krishna juga tidak kompeten, sehingga perusahaan untuk sementara berada di bawah tangan Hendrik cucu pertama. Dan putranya, karena dia anak keempat, jadi tidak berhak untuk mengambil alih perusahaan keluarga Jiang. Jika putranya masuk ke perusahaan dan menunjukkan keterampilan manajemen dan menekan Hendrik, ditambah dia yang menyembuhkan ayahnya, membuat pencapaian besar. Ketika ayahnya sudah bangun, mungkin dia akan menyerahkan perusahaan kepada putranya. Ketika keduanya sedang berbicara, Tuan Besar tiba-tiba menghela napas dan membuka matanya. "Ayah!" Krishna terkejut dan segera berjalan ke samping tempat tidur. Tuan Besar baru saja bangun dari koma, berjuang untuk menopang tepi tempat tidur dengan tangannya, memaksakan diri untuk duduk dan berkata dengan suara serak, "Aku ingin minum air." Tidak hanya Krishna yang sangat bersemangat, bahkan Junandus pun menghela napas lega melihat ayahnya yang lumpuh bisa duduk. Tampaknya obat itu benar-benar berfungsi. Para dokter juga sangat terkejut dan sangat mengagumi keterampilan medis Junandus. Ketua Junandus layak menjadi yang terbaik, bahkan bisa menyembuhkan orang lumpuh. Benar-benar layak menjadi ketua dari Balai Pengobatan Tradisional. Keterampilan medis Ketua Junandus memang luar biasa, dia adalah dokter pengobatan tradisional terbaik di negara kita, anak yang tadi bukanlah apa-apa. Krishna buru-buru memerintahkan orang untuk menuangkan air untuk Tuan Besar dan berkata dengan emosional, "Ayah, bagaimana perasaanmu?" "Jauh lebih baik." Junandus mengambil kesempatan untuk meminta pujian dan melangkah maju untuk berkata, "Ayah, aku yang mengobatimu, tidak sia-sia aku mengobatimu dengan hati-hati dan tubuhmu akhirnya membaik." Tuan Besar mengangguk dengan puas dan berkata, "Junandus, kamu sudah bekerja keras. Sudah seharusnya." Junandus terlihat sopan, tapi dia sangat bahagia dalam hatinya. Dia menyelamatkan nyawa Tuan Besar, sepertinya cepat atau lambat dia bisa mengusir Hendrik dan membiarkan putranya mengambil alih keluarga Jiang. Pada saat ini, tubuh Tuan Besar tiba-tiba kejang dan langsung jatuh ke tempat tidur dengan suara keras. "Ayah!" Krishna berteriak ketakutan. Hanya melihat Tuan Besar tiba-tiba terbaring di tempat tidur dengan kedua matanya yang tertutup rapat dan seluruh tubuhnya kejang-kejang. Bab 355. Berlutut untuk menghadangnya. Krishna panik dan buru-buru berteriak, "Junandus, cepat periksa ayah." Junandus juga terkejut, jadi dia segera melangkah ke depan untuk memeriksa denyut nadi ayahnya. Dia baru saja menyentuh denyut nadi ayahnya, tiba-tiba terjadi pendarahan dari lubang hidung ayahnya. "Kakek!" Suri Jiang berteriak, menangis dan bergegas ke depan.
Krishna sangat ketakutan dan berulang kali mendesak Junandus, adik keempat, cepatlah. Cepat selamatkan ayah. Tapi Junandus menjadi pucat dan bahkan pergelangan tangannya bergetar. Dia tidak bisa menyelamatkannya. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi dengan ayahnya. Bagaimana dia berani sembarangan memberikan obat? Junandus, kamu cepat pikirkan caranya. Tubuh Krishna terus berkedut melihat hidung ayahnya terus mengeluarkan darah. Dia sangat panik dan terus mendesak, bukankah kamu ketua dari Balai Pengobatan Tradisional? Kenapa kamu masih tidak menyelamatkan ayah? Para asisten dokter di dalam ruangan juga ketakutan dan bergegas maju untuk memeriksanya. Tapi semuanya tidak berdaya. Mereka belum pernah melihat kondisi seperti itu dan mereka tidak bisa melakukan apapun. Krishna dalam keadaan panik dan langsung mengutuk ketika melihat semua dokter tidak berdaya dan bahkan tidak tahu bagaimana keadaannya, apakah kalian semua itu sampah tidak berguna? Bahkan tidak bisa mengobatinya. Tentu saja, dia juga memarahi Junandus dengan kata sampah tidak berguna itu. Raut wajah Junandus benar-benar pucat dan dia tidak berani mengatakan apapun. Dia tidak pernah melihat kondisi seperti ini seumur hidupnya, dia juga tidak di mana gejalanya. Krishna sangat cemas sehingga dia mengalihkan amarahnya pada Junandus. Adik keempat, bahkan kamu tidak punya cara. Bagaimana kamu bisa menjadi ketua dari Balai Pengobatan Tradisional? Kakak pertama, aku, Junandus tidak bisa menjelaskannya dan raut wajahnya semakin jelek. Saat ini, Suri Jiang menangis dan berkata, ayah, lebih baik cepat panggil Tuan Rocky kembali. Gejala kakek sama persis dengan yang dia katakan. Tiba-tiba, Krishna juga mengingatnya, wajahnya berubah menjadi hijau dan merasa menyesal. Gejala ini sama persis dengan apa yang dikatakan Rocky. Dia buru-buru berteriak, cepat mengundang Tuan Rocky, tidak, undang Master Rocky untuk kembali. Ketika Suri Jiang hendak berlari keluar, Krishna juga segera mengikutinya dan berteriak sambil berlari, lebih baik aku yang mengundangnya sendiri. Junandus ditinggalkan sendirian di dalam ruangan, dia tidak hanya bingung, tetapi juga sangat marah. Mengapa bisa sama persis dengan yang dikatakan oleh Rocky? Apa yang salah dengan akupunkturnya? Dia juga telah menguji obat ajaib ini dan tidak ada masalah sama sekali. Dia harus menunggu Rocky kembali untuk memecahkan semua pertanyaannya. Tidak lama setelah Rocky keluar dari kediaman Jiang dan dia mendengar suara terengah-engah di belakangnya. Master Rocky, harap tunggu. Rocky sudah tahu bahwa keluarga Jiang akan mengirim orang untuk mengejarnya, tetapi dia tidak menghentikan langkah kakinya, seolah-olah dia tidak mendengarnya dan terus melangkah maju. Krishna kehabisan nafas dan dipapa oleh dua pengawal, menghentikan Rocky dan berkata sambil tersenyum, Master Rocky, aku sudah menyinggungmu barusan, aku datang untuk minta maaf kepada Master Rocky. Wajah Rocky dingin, tidak perlu meminta maaf, tolong Direktur Krishna untuk memberi jalan dan jangan menundaku untuk pulang. Krishna cemas, jadi dia hanya bisa berkata sambil tersenyum dengan suara rendah, Master Rocky, aku sudah salah, itu semua karena pengetahuanku yang dangkal. Aku hampir salah mengira Master sebagai dokter tidak berguna, aku minta maaf kepadamu, aku mohon agar Anda bisa kembali untuk mengobati Tuan Besar, keluarga Jiang bersedia membayar berapapun harganya. Sebagai putra pertama dari keluarga Jiang, statusnya sangat tinggi, memohon dengan rendah kepada Rocky, hal itu juga membuat orang-orang di sekitarnya tercengang. Terutama kalimatnya, keluarga Jiang bersedia membayar berapapun harganya, ini benar-benar mengejutkan. Semua bos di kota Wasa mungkin akan sangat sulit untuk mendapatkan sepatah kata pun dari keluarga Jiang. Tapi ekspresi Rocky tetap tidak berubah dan dia berkata dengan dingin, minggir. Nada yang kasar sama sekali tidak memberi muka kepada Krishna. Krishna sangat malu karena belum ada yang berani berbicara dengannya dengan nada seperti ini dan raut wajahnya berubah. Tetapi nyawa ayahnya sedang sekarat, dia juga tidak bisa memperdulikan wajahnya lagi dan dia memohon kepada Rocky, Master Rocky, aku yang buta dan tidak bisa mengenali Dokter Dewa, tetapi nyawa ayahku sedang sekarat, aku memohon Master Rocky bisa berpikiran lebih terbuka dan kembali untuk mengobati ayahku. Jika kamu sudah menyembuhkannya,
aku bersedia menyiapkan jamuan mewah di hotel terbaik di kota Wasa untuk meminta maaf kepadamu. Kerumunan memadati. Semua orang tahu bahwa Direktur Krishna adalah anak yang berbakti, tetapi orang yang bisa membuat Direktur Krishna untuk meminta maaf di depan semua orang kota Wasa, takutnya hanya Rocky seorang yang bisa melakukannya. Pada saat ini, Suri Jiang menyusulnya dengan terengah-engah dan memohon, "Rocky, ayahku yang bersalah tadi, aku mohon jangan mempermasalahkan dengannya, aku mohon kembali untuk mengobati kakekku. Kakekku memperlakukanku sangat baik sejak kecil dan aku tidak bisa melihat kakekku menderita." Sebenarnya Rocky tidak ingin mengobatinya, tetapi alisnya sedikit berkerut melihat Suri Jiang yang sedang menangis. Dia datang ke sini karena Suri Jiang. Suri Jiang memiliki hubungan yang mendalam dengan kakeknya, jika kakeknya pergi, dia pasti akan sangat sedih. "Master Rocky, semuanya salahku, semuanya karena adik keempatku yang sok mengerti dan menundamu untuk mengobati, aku meminta maaf kepadamu." Krishna menghela nafas, sangat menyesali dan panik, dia bahkan langsung berlutut di tanah dan sangat sedih, "Master Rocky, aku mengakui kesalahanku, aku mohon jangan mempermasalahkan masalah dulu dan bisa menyelamatkan ayahku." "Ayah." Suri Jiang tertegun. Orang-orang di sekitar juga kaget dengan melotot. Apa identitas Krishna? Dia adalah pemimpin keluarga Jiang dan orang yang disanjung oleh seluruh orang di kota Wasa. Semua orang mengaguminya, bahkan seluruh orang di kota Wasa akan bergetar ketika dia mengucapkan sepatah kata. Tapi sekarang, dia mengabaikan identitasnya dan berlutut di depan Rocky dan mengakui kesalahannya di depan umum. Rocky memandang Krishna dengan datar dan berkata, "Aku mengobati Tuan Besar bukan karena keluarga Jiang kalian, tetapi karena aku berteman dengan Suri Jiang." "Ya, ya. Master Rocky adalah orang yang baik dan memiliki keterampilan medis yang luar biasa." Krishna berkata dengan cepat. Suri Jiang juga terharu dan berkata, "Rocky, keluarga Jiang akan mengingat budimu ini." "Tidak perlu." Rocky berbalik setelah berbicara, "Karena kamu temanku, kalau tidak aku tidak akan mengobatinya." Setelah beberapa menit, Rocky kembali ke kediaman Jiang, mencabut jarum perak yang ditusukkan oleh Junandus di tubuh Tuan Besar barusan dan menggunakan metode yang sama untuk memasukkan kembali jarumnya. Para asisten dokter dalam ruangan bahkan tidak berani bernapas. Mereka masih mengejek Rocky barusan, tapi sekarang mereka semua membuka mata dan menatapnya untuk memasukkan jarum. Rocky mengambil dan memasukkan jarumnya sama persis yang dilakukan oleh Junandus barusan. Tetapi setelah beberapa jarum perak yang ditusukkan, Tuan Besar yang terus kejang menjadi tenang dan wajahnya juga perlahan menjadi kemerahan. Raut wajah Junandus sangat buruk. Jelas-jelas menggunakan metode yang sama sepertinya, mengapa Rocky bisa mengobatinya? Ada dokter yang tidak tahan untuk tidak bertanya, "Master Rocky, metode akupuntur apa yang kamu gunakan?" "Teknik akupuntur Xiao Huitian." Rocky berkata tanpa menoleh ke belakang. "Tetapi mengapa Ketua Junandus menggunakan metode akupuntur yang sama sepertimu, malahan?" Rocky mengangkat kepalanya sambil tersenyum dan berkata dengan datar, "Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya, metode akupunturnya buruk, tekniknya kasar dan aku tidak menganggapnya sama sekali." Ini juga yang dia katakan barusan. Wajah Junandus berubah drastis. Bab 356. Nama ketua dibelinya. Sebagai ketua pengobatan tradisional negara, dia telah mempelajari akupuntur selama lebih dari 30 tahun, dan teknik akupunturnya pun sangat hebat. Sekarang dia malah diajari oleh seorang junior, ini pun membuatnya, dewa akupuntur nomor 1, tidak tahu harus menaruh di mana mukanya. Dia seketika menjadi marah. "Rocky, kamu pasti ada menipukan. Adik keempat. Jangan bersikap tidak sopan pada Master Rocky." Bentak Krishna murka. Junandus pun membantahnya. "Kakak, jarumnya sama, teknik akupunturnya juga sama, dia bahkan tidak tahu titik akupunturnya, dan jarumnya bahkan bengkok. Jika bukan karena dia menipu, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Dia harus ditangkap dan diinterogasi." Rocky tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. "Junandus, sia-sia kamu mempelajari teknik akupuntur selama bertahun-tahun,
mungkinkah kamu tidak melihat bahwa Tuan Jiang telah lama lumpuh, kulitnya telah kendur, bentuk tulangnya telah berubah, dan titik akupuntur di tubuhnya telah lama bergeser. Di permukaan, titik akupuntur yang kamu tusuk tampak sangat akurat, tetapi sebenarnya tidak ada satupun yang telah mengenai sasaran, dan aku hanya dapat mengatakan bahwa kamu tidak hanya tidak teliti, bahkan kekuatan penusukan jarummu tidak bagus. Junandus tercengang sejenak, sekujur tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin. Bagaimana bisa dia melupakan masalah ini? Jika tubuh manusia lumpuh dalam waktu lama, otot dan tulang mereka akan berubah bentuk, maka titik akupunkturnya pun akan berubah sedikit. Rocky lagi-lagi menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah mungkin Junandus tidak menyadari hal yang sederhana dan jelas seperti ini? Para tabib di sekitar mulai saling berbisik. Dengan kecakapan Junandus, sungguh tidak disangka bahwa dia akan membuat kesalahan yang mudah seperti ini. Tidak tahu apakah itu karena dia tidak teliti dengan kondisi Pak Tua, atau kecakapan akupunturnya memang tidak sehebat yang dikatakan dalam rumor. Wajah Junandus menjadi jengkel. Dia, yang telah dipermalukannya, mencoba untuk membela dirinya. Ini hanya satu kesalahanku saja, tetapi Pak Tua dapat disembuhkan olehmu juga karena efek dari obat rahasiaku. Akupuntur digunakan hanya untuk melancarkan peredaran darah saja, yang benar-benar berguna itu adalah obat ajaib. Obatmu. Rocky tertawa jijik, lalu mengeluarkan sebuah kotak putih dari sakunya. Maksudmu ini? Salep intermiten yang dijual dengan harga 6 juta per kotak. Kotaknya masih belum diberi label dan terlihat sangat kasar, tidak berbeda dengan salep palsu yang dijual di pinggiran jalan. Setelah mengatakannya, dia membuka kotak itu dan membawanya ke seorang tabib di sebelahnya. Kamu periksalah sejenak, lihat apakah efek obatnya sama. Krishna pun berkata, aku akan segera memeriksanya. Jika kamu berani menyembunyikan sesuatu, aku tidak akan mengampunimu. Salep intermiten. Junandus tertegun sejenak, ia tiba-tiba merasakan sebuah perasaan buruk. Dia mengambil otak obat salep, yang berada di tangannya ini, dari Rainer. Ia pun mendengar bahwa Rainer menghabiskan 4 miliar untuk membelinya. Tapi sekarang, ini ternyata adalah barang yang dijual di jalanan. Tabib itu gemetar ketakutan. Setelah memeriksanya sejenak, dia baru berkata, Direktur Krishna, kotak ini. Kotak salep-salep intermiten ini memiliki khasiat yang sama persis dengan obat ajaib Junandus. Selain itu, efeknya 5 kali lebih kuat daripada obat ajaibnya. Kamu, omong kosong apa ini? Wajah Junandus menjadi pucat, dia pun menjadi marah karena telah dipermalukannya. Rocky, kamu pernah datang beberapa kali ke pengobatan tradisional negara untuk menemui Sharfilu, kamu pasti mencuri obatku, kan? Masalahku denganmu masih belum beres, aku pasti akan menyelidiki hingga ke akar masalahnya. Rocky bangkit berdiri dan tersenyum jijik, lalu dia lagi-lagi mengeluarkan beberapa kotak dari sakunya. Perlukah aku mencurinya? Obat semacam ini ada dijual di mana-mana. 6 juta per kotak, perlukah aku sampai mencuri barang yang tidak berharga seperti ini? Terlebih lagi, obat di tanganmu itu baru yang palsu, punyaku ini adalah barang asli. 7-8 kotak salep dilempar Rocky ke atas meja, seakan-akan dirinya sedang melempar barang murahan. Wajah Junandus menjadi semakin pucat, tenggorokannya terasa seakan telah tercekik, membuatnya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa lama kemudian, dia pun berdalih dengan berkata, Rocky, punyaku adalah barang asli, kamu pasti mencuri resepku, kan? Berani-beraninya kamu memfitnahku. Rocky pun mencibir dalam hatinya, dia sama sekali tidak menyangka bahwa direktur pengobatan tradisional negara, yang bermartabat, ternyata adalah orang hipokrit. Itu jelas-jelas adalah obat palsu yang dibuat untuk meniru salep intermiten, tetapi Junandus malah mengatakan bahwa itu adalah panacea yang diciptakannya sendiri. Dia dengan ringan berkata, aku tidak perlu mencuri resepnya, karena obat ini adalah buatanku. Hendrik memintaku untuk menandatangani kontrak kerjasama dengannya, proyek tersebut adalah mengembangkan salep intermiten. Obat ini diperkirakan untuk dipasarkan bulan depan, harganya pun 6 juta per kotak. Kenapa dia tidak memberitahumu ya?
Ini berarti bisa dikatakan bahwa obat baru penemuanku ini mirip dengan salep intermitenmu. Junandus masih tetap menyangkalnya, bersikeras tidak mau mengalah. Dia pun bukan orang yang berkuasa di keluarga Jiang, jadi bagaimana mungkin dia memiliki hak untuk melibatkan dirinya dengan kontraknya Hendrik. Rocky dari awal tahu dia akan berkata seperti ini, dia pun langsung tersenyum dan berkata, benarkah? Tapi sekarang ada obat palsu di daerah Nangguang, yang mirip dengan salep intermiten, hanya saja khasiat obatnya tidak tinggi dan hanya bisa menyembuhkan fraktura umum saja, tapi obatnya tidak baik digunakan para penderita kelumpuhan kronis, para penderita pun akan meninggal dunia karena mengalami pendarahan dari mata, hidung dan mulut. Dia pun menambahkan perkataannya. Sekarang pabrik farmasi sedang menelusuri obat palsunya. Tapi kenapa obat palsu itu sama persis dengan panacea yang diciptakan Junandus? Apakah mungkin obat palsu itu adalah buatan Junandus? Rocky mengatakannya dengan tenang, tetapi semakin Junandus mendengarnya, raut wajahnya menjadi semakin tidak enak dipandang, saking kesalnya, dia sama sekali tidak bisa mengatakan apa-apa. Tubuhnya tidak hanya gemetar, keringat dingin bahkan terus mengalir dari dahinya. Dia pun memaki-maki Rainer dalam hatinya. Rainer malah menipu dirinya, membelikannya obat palsu senilai 4 miliar. Krishna yang mendengarnya juga tampak kaget dan sangat ketakutan. Ia tidak menyangka anaknya akan meminta kerja sama dengan Rocky, dan proyeknya itu ternyata adalah obat ajaib ini. Jika panacea dipasarkan, ekonomi keluarga Jiang yang kini merosot pasti akan menghasilkan keuntungan. Rocky jelas-jelas adalah penyelamat keluarga Jiang. Dia hampir akan mengusir Rocky keluar dari kediaman keluarga Jiang. Dalam sekejap, Krishna merasa sangat menyesal, tapi dia sangat marah pada Junandus. Anak jahat itu malah membeli obat palsu untuk menipu ayahnya. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa kemampuan pengobatan Junandus tidak termasuk hebat di pengobatan tradisional negara, dan hanya karena keluarga Jiang memberikan investasi besar di pengobatan tradisional negara, makanya dia baru bisa menjadi direktur tempat itu. Dan karena Junandus adalah keluarganya sendiri, makanya Krishna terus melindunginya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kemampuan pengobatan Junandus begitu buruk, sampai-sampai dia akan membuat kesalahan bahkan untuk hal kecil seperti menemukan titik akupuntur. Yang membuatnya semakin murka adalah Junandus malah membeli obat palsu untuk mengobati ayahnya. Sebagai anak berbakti, Krishna pun tidak bisa membiarkannya lagi. Junandus, kamu katakanlah yang sejujurnya, dari mana kamu mendapatkan obat ini? Raut wajah Krishna menjadi dingin, dan dia dengan tegas berkata, apa niatmu sebenarnya memberikan ayah obat palsu itu? Junandus bercucuran keringat dingin, dia telah lama kehilangan sikap sombongnya, dengan tergagap berkata, kakak. Obatnya, aku membeli obatnya, tapi aku tidak menyangka itu palsu. Dasar bajingan. Krishna dengan murka membentaknya, lalu menamparnya. Keluarga Jiang telah menghabiskan begitu banyak uang supaya kamu dapat sekolah kedokteran, dan bahkan menginvestasikan triliun, apakah uang itu disia-siakan untuk memberi makanan anjing? Kamu malah membeli obat palsu dan hampir menghilangkan nyawa Pak Tua. Terdengar bunyi tamparan keras. Bekas cetakan tangan Krishna menempel di pipi Junandus, dan sudut mulutnya pun berdarah. Dia dengan panik menutupi wajahnya, menangis dan berkata, kakak, Aku juga telah ditipu. Oh iya, Rainer yang membelikan obat senilai 4 miliar ini untukku, dia yang ingin mendapat keuntungan dari keluarga Jiang. Bab 357 mempertunangkan cucunya dengan Master Rocky. Plak. Sebelum dia dapat menyelesaikan perkataannya, Krishna melayangkan tangannya, menamparnya dengan keras. Tamparan ini menyebabkan hidung Junandus berdarah. Krishna tampak sangat marah dan meraung, memangnya Rainer siapa? Kamu adalah seorang apoteker magang, tapi malah tidak memiliki kemampuan untuk membedakan obat. Dan kamu masih memiliki wajah untuk menjadi ketua pengobatan tradisional negara. Jika masalah ini tersebar keluar, mau diletakkan kemana wajah keluarga Jiang, Apakah kamu ingin memberitahu seluruh dunia bahwa keluarga Jiang telah menghabiskan uang agar sampah sepertimu bisa menjadi ketua? Wajah Junandus dilumuri dengan darah,
dia pun tampak sangat ketakutan. Meskipun dia kemampuan pengobatannya lumayan bagus, tetapi jika dibandingkan dengan dua wakil ketua pengobatan tradisional negara, dia sama sekali bukan apa-apa. Dia memang mengandalkan investasi keluarga Jiang untuk menjadikan dirinya sebagai ketua dan bahkan gelarnya sebagai dewa akupuntur nomor satu pun dibelinya dengan uang. Jika Krishna tidak lagi berinvestasi, bagaimana mungkin dia masih bisa mempunyai hak untuk menjadi ketua bukan? Junandus pun menjadi panik. Tanpa mempedulikan darah di wajahnya, dia langsung berlutut di tanah, menangis dan berkata, Kakak, aku salah. Krishna menunjuk hidungnya, dengan murka berkata, aku benaran menyesal, kenapa keluarga Jiang bisa menghabiskan uang untuk sampah sepertimu. Jika bukan karena kemampuan pengobatan Master Rocky yang hebat, ayah akan dibunuh olehmu. Jangan berlutut padaku, kamu harus berlutut dan minta maaf kepada Master Rocky. Ini. Junandus ragu-ragu sejenak, amarah pun meluap dalam hatinya. Dia berlutut di depan kakaknya juga karena dia adalah kakak sulung. Namun, jika dia berlutut di depan Rocky, maka dia akan kehilangan mukanya. Dia adalah orang luar, dan juga seorang pemuda di awal 20-an tahun, sebagai ketua pengobatan tradisional negara, bagaimana mungkin dia akan berlutut di depan Rocky, kan? Junandus tetap berlutut di tanah, tidak bergerak sedikit pun. Kakak, dia telah datang untuk menyembuhkan ayah, sebagai seorang tabib tradisional, dia seharusnya dihadiahi uang, keluarga Jiang kami juga tidak kekurangan uang sedikit pun, jadi aku tidak perlu berlutut padanya. Krishna menjadi sangat marah, sampai-sampai dia menendang bahu Junandus dan meraung, jika kamu tidak mau berlutut ke Master Rocky dan mengakui kesalahanmu, keluarlah dari pengobatan tradisional negara, aku akan mencarikan orang lain untuk menggantikan posisi ketuanya. Kakak. Junandus pun ditendang ke lantai, tidak bangun untuk waktu yang lama. Dia sepenuhnya tidak menyangka kakaknya sendiri akan memaksanya untuk berlutut di depan Rocky. Keluarga Jiang termasuk sebagai keluarga yang memiliki kekuasaan di kota sahaja, dan Rocky pun bukan siapa-siapa. Dia hanya memiliki kemampuan pengobatan yang sedikit lebih baik aja, dan juga merupakan perwakilan dari grup Babel, jadi apa gunanya keluarga Jiang mencoba untuk menyenangkan satu orang luar yang miskin ini, bukan? Kamu sungguh sangat bodoh. Saking marahnya, Krishna hampir akan jatuh pingsan. Pada saat ini, sebuah suara lemah datang dari ranjang. Dasar anak tidak berbakti. Kamu benaran telah mempermalukan keluarga Jiang. Jika bukan karena Master Rocky, aku mungkin saja telah dibunuh olehmu. Kamu cepatlah keluar dari rumah ini. Ketika Suri Jiang menoleh kepalanya, dia tiba-tiba melihat Pak Tua Jiang, yang entah semenjak kapan, sedang duduk di ranjang, mengulurkan tangannya, menunjuk Junandus. Dia seketika bergegas ke sana. Kakek, apakah kamu sudah sadar? Krishna juga tampak terkejut. Ia tidak menyangka Rocky, yang hanya menggunakan beberapa jarum, bisa membuat Pak Tua duduk. Kekuatan Pak Tua masih belum pulih kembali, jadi dia harus bergantung pada Suri Jiang untuk memapahnya, tetapi dia jelas-jelas telah mendengar perkataan barusan itu. Begitu dia terbangun, dia menjadi sangat marah, sampai-sampai tidak dapat mengeluarkan suaranya. Dasar bajingan, dia malah memberikan dirinya obat palsu. Dan sedikit lagi hampir akan membunuh dirinya. Kakek, Anda tenanglah dulu. Suri Jiang takut Pak Tua akan kembali sakit, jadi dia segera mencoba untuk menenangkannya. Krishna juga terkejut dan senang, tetapi ketika dia kembali melihat Junandus, dia pun kembali diisi dengan amarah dan berteriak, Junandus, cepatlah meminta maaf kepada Master Rocky. Jika tidak, sesuai dengan perkataan Pak Tua, kamu akan diusir dari kediaman keluarga Jiang. Sebelum dia menyelesaikan perkataannya, Junandus saking terkejutnya langsung bangkit dari lantai, cepat-cepat berkata, Ayah. Kakak. Aku salah. Aku akan meminta maaf kepada Master Rocky. Ia tidak menyangka ayahnya akan terbangun, dan bahkan menjadi sangat marah sampai-sampai ingin mengusirnya keluar dari kediaman keluarga Jiang. Jika dia benaran membuat Pak Tua marah, dia akan diusir dari keluarga Jiang, dirinya tidak akan menjadi siapa-siapa di kota sahaja, dan bahkan tidak ada bedanya dengan seorang pengemis.
Junandus menjadi sangat panik. Dia pun mempersiapkan dirinya, berlutut di hadapan Rocky, dengan enggan wajah suram dan enggan berkata, "Master Rocky, barusan saya yang telah menyinggung Anda, tolong Anda memaafkan saya." Dia tampak sangat marah, sedikit pun tidak memiliki niat tulus untuk meminta maaf, melainkan menatapnya dengan tatapan jijik. Dia, seorang ketua pengobatan tradisional negara yang bermartabat tinggi, malah harus mengakui kesalahannya di hadapan seorang junior. Ini benaran tidak masuk akal. Rocky juga tahu bahwa Junandus adalah orang yang sombong, sama sekali tidak meminta maaf dengan tulus. Dia pun berkata, "Berdirilah. Karena Pak Tua sudah sadarkan diri, maka aku akan pamit dulu. Jangan lupa mengoleskan Pak Tua salep intermiten yang kubawakan ini." Sebulan kemudian, dia pasti akan bisa turun dari ranjang dan berjalan dengan bebas. Master Rocky, terima kasih kamu telah menyelamatkan nyawa orang tua ini. Pak Tua Jiang dengan napas terengah-engah, memegang tangan Suri Jiang, dengan tubuhnya yang gemetar, berterima kasih pada Rocky. Setelah selesai mengatakannya, sang orang tua lagi-lagi menitikkan air matanya, menghela napas dan berkata, "Aku telah gagal mendisiplinkan anak-anak yang tidak berbakti ini sungguh adalah aib bagi keluarga kami. Tolong Master Rocky memaafkan kami yang telah menyinggungmu." Setelah selesai mengatakannya, Pak Tua Jiang duduk di ranjangnya dan membungkuk pada Rocky. "Pak Tua, fokuskan dirimu untuk beristirahat saja, aku sama sekali tidak memasukkan perkataannya ke dalam hati." Rocky mengatakannya sambil mengangguk kepalanya. Tubuh Pak Tua Jiang lemah, dia pun menoleh Rocky dengan rasa berterima kasih, lalu dengan napas terengah-engah berbaring ke ranjang, memegang tangan Krishna, berbisik beberapa kalimat padanya. Wajah Junandus berlumuran darah, dan dia masih berlutut di lantai, tidak berani mengatakan apa-apa. Krishna membungkuk tubuhnya, mendekati Pak Tua. Semakin dia mendengarnya, semakin tak berdaya wajahnya. Setelah selesai mendengarkannya, dia baru bangkit berdiri dan berkata kepada Rocky. "Master Rocky, Pak Tua ingin mengucapkan terima kasih padamu. Dia mengatakan bahwa dia akan menghadiahimu uang senilai 40 miliar rupiah, dan juga. Saat mengatakan ini, dia melirik Suri Jiang dengan tatapan tak berdaya, lalu memberanikan dirinya untuk berkata, "Pak Tua juga bertanya tentang situasi keluargamu dan ingin menikahimu dengan Suri." "Apa?" Junandus, yang sedang berlutut di tanah, saking terkejutnya langsung mengangkat kepalanya. "Apakah ayah sudah gila? Rocky adalah orang luar, dan dia malah ingin menikahkan putri kaya keluarga Jiang dengan pemuda miskin ini. Pak Tua sungguh sangat konyol." Suri Jiang juga tampak terkejut, saking malunya, wajahnya seketika memerah, dan jantungnya berdetak kencang. Rocky pun tertegun sejenak, lalu ia tersenyum dan berkata, "Aku sudah memahami niat baiknya Pak Tua, jadi aku akan mengambil hadiah berupa uang tersebut, tetapi aku sudah menikah dan mempunyai seorang istri, jadi aku tidak bisa menerima Nona Suri. Terima kasih atas niat baik Pak Tua." Krishna juga menghela napas lega dalam hatinya. Meskipun kemampuan pengobatan Rocky sangat hebat, tetapi dia tidak berniat menikahkan putrinya dengan pemuda miskin ini, hanya saja karena kesalehannya, dia tidak menolak niatnya Pak Tua, makanya dia menyebutkannya hal ini kepada Rocky. Terdapat secercah kekecewaan pada mata Pak Tua, tapi dia hanya bisa menyerah dan menyuruh Krishna untuk menghadiahi Rocky. Para putranya tidak dapat melihatnya, tetapi dia telah mengenal banyak orang di sepanjang hidupnya. Dalam sekilas, dia dapat melihat bahwa meskipun Rocky tampak seperti orang biasa, tetapi dia diam-diam adalah orang yang mendominasi, yang menangani masalahnya dengan tenang. Dia pun bisa dengan santai menghadapi orang-orang dengan status seperti Krishna. Orang-orang seperti itu pastinya bukan orang biasa, perkembangan untuk kedepannya juga tidak terbatas. Jika Suri Jiang menikahinya, dia mungkin saja bukan menikahi orang dengan status rendah, tetapi kemungkinan besar menikahi orang dengan status yang tinggi. Tapi dia sudah menikah, jadi Pak Tua Jiang hanya bisa menyesalinya dalam hati. Mengenai Junandus, karena amarah Pak Tua Jiang belum reda, dia pun dihukum untuk berlutut di luar halaman selama 2 hari 2 malam, merenungkan kembali kesalahannya.
Krishna mengantar Rocky keluar dari gerbang kediaman keluarga, mentransfer 40 miliar ke rekeningnya, ragu-ragu sejenak, lalu sambil tersenyum berkata, Master Rocky, barusan itu Junandus yang bertindak sembrono, dia telah melakukan banyak kesalahan, dan keluarga Jiang pasti akan memberinya hukuman berat, tetapi aku berharap Master Rocky dapat membantu satu masalah. Bab 358. Impian indahnya telah dihancurkan. Masalah apa? Krishna dengan kecewa menghela napasnya dan berkata, Junandus adalah anak bungsu, dari kecil dia suka dimanja Pak Tua, sebagai kakak tertua, aku juga tidak bisa mengabaikannya. Aku memohon kepada Master Rocky untuk jangan mempublikasikan apa yang baru saja terjadi ini. Bagaimanapun, anak tidak berbakti itu juga merupakan orang-orang keluarga Jiang, jika disebarkan, maka keluarga Jiang akan kehilangan mukanya. Seberapa buruknya Junandus, dia tetap merupakan darah daging keluarga Jiang. Dia juga tidak bisa membiarkannya begitu saja, menyaksikan adik keempatnya berada di situasi yang menyedihkan, tidak dapat melanjutkan hidupnya di kota Sahaja. Rocky juga mengerti tentang hal ini, sama seperti ibu mertuanya, apapun yang telah dia katakan, dia tetap adalah keluarganya sendiri. Dia pun mengangguk dan berkata, baiklah. Terima kasih, Rocky. Suri Jiang mengikuti dari belakang, wajah cantiknya pun masih merah. Dia mendongak, melirik Rocky, tapi hatinya malah merasa sedih. Barusan kakeknya mengajukan lamaran pernikahan padanya, tetapi Rocky menolaknya bahkan tanpa berpikir. Apakah mungkin dirinya benaran tidak memiliki pesona? Asalkan kalian tahu, statusnya sebagai putri kaya keluarga Jiang membuatnya seperti putri sungguhan di kota Sahaja, dan ada begitu banyak pria yang berlomba-lomba untuk melamarnya. Tapi Rocky malah tampak tidak peduli. Ini pun membuat hati Suri Jiang merasa tidak nyaman. Dengan kecantikan dan latar belakang keluarganya, bagaimana mungkin bisa lebih buruk dari istrinya, Dewi, bukan? Suatu hari nanti, dia akan membuat Rocky mengetahui pesonanya. 2 hari kemudian, Junandus mengusap lututnya yang memar, berjalan terlatih-tatih ke pengobatan tradisional negara. Pak Tua Jiang sangat marah, dia pun telah berlutut selama 2 hari, bersujud dan mengakui kesalahannya, akhirnya amarah Pak Tua pun telah reda. Tapi karena berlutut, lututnya pun bengkak. Junandus sangat marah dan memanggil seorang tabib. Pergi dan bawalah Rainer kemari. Rainer memberinya obat palsu yang hampir membuatnya membunuh Pak Tua Jiang. Sang tabib bergegas keluar, menghubungi Rainer, menyuruhnya datang ke pengobatan tradisional negara. Rainer kebetulan berada di rumah dan sedang berdiskusi dengan ibunya, Lani, untuk mencarikan kesempatan menipu adiknya, Talita, agar dia bisa pulang kembali, dan meminta kekasihnya, Direktur Hendrik, untuk bantu membayar hutang ayahnya. Pada saat ini, dia mengangkat telepon dari sang tabib dan langsung bertanya, kenapa direktur mencariku? Tidak tahu, dia menyuruhmu untuk segera kemari. Setelah mengatakannya, sang tabib menutup ponselnya. Lani segera bertanya, kenapa Junandus mencarimu? Rainer berpikir sejenak, tiba-tiba ada secercah cahaya melintasi matanya. Bu, Pak Tua Jiang menderita nekrosis avaskular. 2 hari yang lalu, aku telah mendapatkan semacam panacea dan memberikannya kepada Junandus, mungkin dia mencariku karena hal ini. Benarkah? Lani seketika tersenyum gembira ketika mendengarnya. Rainer, aku mendengar bahwa Pak Tua Jiang dalam 2 hari ini telah pulih kembali, dan keluarga Jiang sedang merayakannya, pasti itu karena khasiat obatmu. Rainer juga menjadi semangat, tampaknya panaceanya telah berhasil. Tidak sia-sia dia menghabiskan 4 miliar untuk membeli panacea ini. Sayangnya bukan dirinya yang akan diapresiasi karena telah menyembuhkan penyakit Pak Tua Jiang, melainkan Junandus. Tapi tidak masalah, Junandus juga merupakan orang-orang keluarga Jiang, dia pasti ingin menghadiahi dirinya. Ketika memikirkan hal ini, Rainer pun tampak bahagia dan berkata, Bu, kamu tinggal di rumah saja dulu, aku akan pergi ke pengobatan tradisional negara, kemudian pulang dan menyampaikanmu kabar baik ini. Baiklah. Lani tersenyum lebar. Nak, masa depanmu akan cerah. Keluarga Jiang sangat kaya, mungkin saja mereka saking senangnya akan memberimu 2 miliar.
Bukankah 2 miliar itu sangat sedikit? Rainer dengan hina berkata, aku adalah penyelamat Pak Tua Jiang, uang senilai itu sungguh sangat kecil, keluarga Jiang paling sedikit akan memberiku 20 hingga 40 miliar. Pastinya bisa, keluarga Jiang sangat kaya raya, mereka pasti akan sangat berterima kasih padamu. Lani sekali lagi berkata, bukankah waktu itu kamu mengikuti ujian pengobatan tradisional negara? Nanti kamu minta Junandus untuk menunjukmu sebagai murid Syarfilu, kamu pun akan mendapat ketenaran sekaligus kekayaan. Bu, aku pasti akan menyebut hal ini. Setelah mengatakannya, Rainer berjalan keluar pintu dengan penuh semangat. Keinginannya tidak berhenti sampai di situ, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menjadi tamu terhormat keluarga Jiang. Pada saat itu, Pak Tua Jiang mungkin akan merasa bahagia, lalu menunangkan cucunya, Suri Jiang, untuk dijadikan istrinya sebagai rasa berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Dia tidak hanya bisa mendapatkan uang, tetapi juga menikahi wanita cantik dari keluarga yang layak, tampaknya keberuntungannya akan datang. Rainer dengan puas memikirkannya, lalu segera mengemudi ke pengobatan tradisional negara. Begitu memasuki pintu, dia dengan angkuh berjalan ke dalam. Melihat penampilannya yang seakan-akan sedang merendahkan orang-orang, eks-tabib itu tampak terkejut. Kepala apotek, Master Hansen, mengerutkan keningnya dan berkata, Rainer, kenapa kamu baru datang sekarang, dan kamu bahkan tidak meminta izin, tindakanmu ini telah melanggar peraturan pengobatan tradisional negara. Jika kamu melakukan kesalahan lagi, keluarlah dari apotek ini. Sebelumnya, Master Hansen, yang mengelola apotek dengan sangat ketat, akan selalu mengkritik Rainer jika sering terlambat dan pulang lebih awal, tapi sekarang, ketika berpikir bahwa dirinya akan segera menjadi menantu keluarga Jiang, dia pun langsung mengabaikan Master Hansen. Dia dengan jijik berkata, itu bukan urusanmu, bukan. Aku sebentar lagi akan menjadi tamu terhormat keluarga Jiang. Untuk kedepannya, aku akan datang dan pergi sesuka hatiku. Setelah selesai mengatakannya, dia dengan puas melangkah ke dalam aula. Master Hansen tidak menyangka dia akan berkata seperti ini. Saking marahnya, dia menunjuk ke arahnya sambil memakinya. Jika kamu tidak ingin tinggal di apotek, janganlah datang ke pengobatan tradisional negara. Setelah selesai mengatakannya, dia segera menulis laporan, meminta agar Rainer dipindahkan ke departemen lain. Apoteknya ini tidak bisa lagi menampung orang besar kepala itu. Rainer pun menahan kegembiraannya, lalu membuka pintu kantor direktur. Direktur Junandus, ada apa Anda mencari saya? Junandus mengangkat kepalanya, berkata padanya tanpa tersenyum. Rainer, apakah kamu yang membuat salep ini? Ya, saya yang membuatnya sendiri. Rainer dengan tegas mengatakannya, dia pun tampak sangat bersemangat. Kesempatannya akan segera datang. Junandus pasti merasa sangat berterima kasih padanya, berterima kasih karena dirinya telah menyelamatkan nyawa Pak Tua Jiang. Dia sebentar lagi akan menjadi menantu kebanggaan keluarga Jiang. Di saat Rainer menjadi sombong sekaligus bermimpi indah. Tiba-tiba, sebuah tinju keras melayang ke wajahnya. Buk! Sebelum Rainer dapat tersadar kembali, dia pun terjatuh ke tanah, bunyi tinju tersebut teriang-riang di telinganya. Bahkan hidungnya menjadi bengkok dan mengeluarkan cairan lendir. Dia pun terduduk lemas di lantai dan tampak sangat tertegun. Brengsek, kamu masih berani tidak mengakui kesalahanmu. Junandus tidak bisa lagi menahan amarahnya, ia pun meraung, nyalimu besar sekali ya, berani-beraninya kamu memberiku obat palsu dan hampir membuatku membunuh ayahku. Darah langsung menderas keluar dari hidung Rainer, dia pun terkejut mendengarkannya. Obat palsu. Jelas-jelas itu adalah panacea yang dia beli dengan harga 4 miliar dan dia bahkan telah mengujinya pada pasien yang mengalami patah tulang, jadi bagaimana mungkin itu adalah barang palsu? Direktur Junandus, obatku ini. Obatnya ini benar-benar manjur. Manjur. Saking marahnya, mata Junandus pun memerah. Dia pun menendangnya dan berkata, kamu kira aku bisa dibodohi? Atau mungkin kamu bekerja sama dengan Rocky untuk menipuku? Rocky. Rainer pun jatuh tergeletak di lantai oleh tendangannya. Ketika mendengar nama Rocky, dia tercengang sejenak dan langsung mengeluh.
Direktur Junandus, saya sudah lama mengusir Rocky keluar dari kediaman keluarga Meng. Lagi pula, obat ini tidak ada hubungannya dengan Rocky. Bab 359. Menyuruh orang lain untuk membunuh. Junandus, dengan wajah suram, berkata dengan tegas. Siapa yang tidak tahu bahwa Rocky pernah tinggal di kediaman keluarga Meng kalian begitu sampai di kota sahaja? Kamu memberiku obat palsu, tetapi Rocky malah menyelamatkan ayahku dengan obat yang asli. Sekarang seluruh orang-orang keluarga Jiang menganggapnya sebagai penyelamat. Patua pun hampir akan menendangku keluar dari kediaman keluarga Jiang, dan kamu masih berani mengatakan itu tidak ada hubungannya. Katakanlah, apakah Rocky yang memberimu obat palsu ini dan memintamu untuk menjebakku? Setelah kejadian itu, dia pun pergi bertanya-tanya, mendapatkan bahwa Rocky sebenarnya memiliki hubungan dengan keluarga Meng. Junandus kembali memikirkan kemungkinan bahwa Reiner memberikan obat palsu padanya, sedangkan Rocky malah memberikan obat asli ke keluarga Jiang, pastinya untuk membiarkan dirinya menjadi batu loncatan agar dia dapat menunjukkan kemampuan pengobatannya dan membiarkan keluarga Jiang mempromosikan obatnya. Dan akhirnya, tujuannya telah berhasil tercapai. Kakak sulungnya, Krishna, menganggap salep intermiten sebagai obat ajaib. Ia pun segera pergi mencari putranya, Hendrik, lalu memberikan segala sumber untuk mempromosikan obat baru itu. Beberapa obat yang sebelumnya diteliti oleh pengobatan tradisional negara miliknya untuk sementara perlu dihentikan. Tanpa adanya koneksi keluarga Jiang, beberapa obatnya kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk menghasilkan uang. Semakin dipikirkannya, Junandus menjadi semakin marah. Dia lagi-lagi menamparkan wajah Reiner dan berteriak, obat palsumu ini bisa membuat pasien lumpuh mati. Katakanlah, berapa banyak uang yang telah diberikan Rocky padamu? Berani-beraninya kamu mencoba untuk menjebakku. Semakin mendengar perkataannya, Reiner menjadi semakin takut, dan hampir dilumpuhkan ketakutannya. Dia tidak menyangka bahwa obat yang dia beli sebenarnya merupakan tiruan dari salep intermiten. Dia pun segera berteriak, Direktur Junandus, obat ini saya yang beli. Tapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Rocky. Omong kosong. Kamu juga pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Junandus dengan tegas berteriak, kamu keluarlah dari pengobatan tradisional negara, aku juga akan segera memberi tahu seluruh lingkaran tabib tradisional, mengenai kamu yang bekerja sama dengan Rocky untuk menjebakku, aku akan membalasmu setelah kamu keluar dari pengobatan tradisional negara. Reiner telah dipukul hingga babak belur. Saking takutnya, sekujur tubuhnya terus merinding. Jika dia dikeluarkan dari pengobatan tradisional negara dan Junandus juga ada memberitahu seluruh negeri, maka karirnya sebagai tabib tradisional akan benar-benar berakhir. Selain itu, setelah dia keluar dari pengobatan tradisional negara, Junandus masih akan membalas dendam padanya. Dengan kekuasaan keluarga Jiang, keluarga Mengnya yang kecil ini bukanlah apa-apa, bahkan jika dia dipukuli hingga cacat, dia juga tidak dapat meminta bantuan siapa-siapa. Ketika memikirkan hal ini, Reiner langsung merinding. Saking takutnya, dia langsung berlutut dan menangis terseduh-seduh. Direktur Junandus, percayalah padaku. Saya bersumpah bahwa saya tidak ada hubungannya dengan Rocky. Orang bernama Rocky itu juga telah menjebakku, demi adikku yang telah menjadi kekasih Direktur Hendrik, saya mohon pada Anda untuk memaafkan saya, ya. Ketika Junandus melayangkan tinjunya, hendak untuk memukulnya lagi, dia tiba-tiba tertegun begitu mendengar perkataannya. Apa katamu? Adikmu adalah kekasih keponakanku. Tanyanya dengan wajah suram. Betul. Reiner segera mengambil kesempatan itu untuk menyanjungnya. Adik saya sudah lama pindah ke villa Tuan Muda Hendrik dan menjadi kekasihnya. Aku mengusir Rocky keluar dari kediaman keluarga Meng karena dia telah merayu adikku, jadi bagaimana mungkin aku bisa berkolusi dengannya, bukan? Oh. Junandus mengerutkan keningnya, menatap Reiner dengan tatapan rumit. Dia belum pernah mendengar cerita ini. Tetapi jika Talita benaran adalah kekasih Hendrik, maka dia bisa membuat artikel yang besar dari masalah ini. Junandus merenung sejenak, lalu dengan dingin berkata,
kamu bilang bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan Rocky, bagaimana kamu bisa membuktikannya? Secerca kebencian melintasi mata Reiner, ia pun mengertakkan gigi dan berkata, pemuda itu telah menghasut saya serta adik saya, dan sekarang dia masih mau menuduhku, obat palsu ini pasti dia yang sengaja mencarikan orang untuk menjualkan pada saya dan menjebak saya. Direktur Junandus, saya pasti akan menghancurkan pemuda itu, saya tidak akan melepaskannya begitu saja. Begitukah? Junandus tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia, yang barusan tampak murka, kembali berlagak baik, tersenyum dan berkata, Reiner, karena kamu ingin membereskan Rocky, maka lakukanlah. Jika kamu mengalami kesulitan, kamu dapat memberitahuku, aku akan berusaha membantumu semampuku. Dia juga membenci Rocky, tetapi dia tidak berani melakukan apa-apa padanya karena Pak Tua Jiang. Jika dia dapat menggunakan Reiner untuk menghancurkan reputasi Rocky, maka itu juga merupakan hal yang bagus. Reiner menjadi gembira dan segera berkata, terima kasih, Direktur Junandus. Junandus menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, selama kamu dapat memberi pelajaran keras ke Rocky, maka itu akan membuktikan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, dan aku nantinya akan menghadiahimu. Baiklah, aku pasti akan membunuh pemuda itu. Reiner mengertakkan giginya. Dia sangat membenci Rocky. Adiknya juga telah dikelabui oleh pemuda itu, membuatnya sama sekali tidak mendengarkan perkataan kakaknya. Jika orang bernama Rocky ini tidak dibereskan, ia pun tidak akan bisa merasa tenang. Reiner keluar dari kantor direktur. Ia pun tampak sangat marah. Obat palsu itu pasti ada hubungannya dengan Rocky. Dia telah sia-sia menghabiskan uang 4 miliar dan juga ditampar oleh Direktur Junandus, sedangkan Rocky malah telah mengambil obat yang asli serta menjadi penyelamat keluarga Jiang. Ketika Reiner kembali ke apotek, ia pun dihentikan oleh satpam yang berada di samping pintu. Apa-apaan kalian ini? Aku adalah apoteker apotek ini. Seru Reiner. Maaf Tuan Reiner, tapi Master Hansen barusan telah mengajukan surat kepada Departemen Personalia, mengatakan bahwa dia ingin memecatmu, ucap sang satpam. Wajah Reiner seketika menjadi pucat. Reiner baru mengingat bahwa dia barusan mengira dirinya telah menjadi penyelamat keluarga Jiang, makanya dia mencaci maki atasannya. Biarkan aku menemui Master Hansen, aku barusan ada keliru, biarkan aku masuk dan minta maaf padanya. Sang satpam dengan dingin berkata, Master Hansen berkata bahwa dia tidak ingin lagi bertemu denganmu, jadi kamu sebaiknya pergi sana. Meskipun apotek pengobatan tradisional negara tidak penting, tetapi itu juga bukanlah tempat kamu bisa datang dan pergi sesuka hatimu. Reiner berdiri membeku di pintu, menyesali perbuatannya. Tidak mudah baginya menemukan pekerjaan ini. Dia baru saja menjadi pekerja tetap 2 hari yang lalu. Ketika dia sedang ujian, ayahnya bahkan memberikan hadiah mewah, berharap bahwa dia bisa diterima sebagai murid Sharfilu. Sekarang dia telah diusir oleh pengobatan tradisional negara. Jika masalah ini tersebar keluar, maka tidak akan ada rumah sakit pengobatan tradisional di kota sahaja yang bersedia menerimanya. Selain itu, hadiah mewah keluarga Meng juga akan sia-sia. Reiner menjadi panik dan segera menghubungi Direktur Junandus, berharap dia bisa membantunya. Namun, Direktur Junandus hanya mengucapkan sepatah kalimat di telepon, memintanya untuk membereskan Rocky dulu baru nanti membicarakan tentang pengembaliannya ke pengobatan tradisional negara, kemudian dia langsung mematikan teleponnya. Aku harus menyingkirkan pemuda itu. Reiner dengan dengki mengatakannya. Tapi bagaimana cara menyingkirkan Rocky? Reiner malah menjadi cemas. Dari segi kekuatan, jangankan bilang dia tidak bisa mengalahkan Rocky, bahkan jika dia meminta bantuan sekelompok temannya, mereka juga tidak akan bisa mengalahkan pemuda itu. Dari segi koneksi, Rocky kini sudah mendapat perlindungan dan dukungan dari keluarga Jiang, dia pun bisa tinggal di villa keluarga Jiang, Rocky semakin tidak dapat berbuat apa-apa. Dari segi keuangan, satu-satunya tabungan pribadinya, 4 miliar, telah digunakan untuk membeli obat. Selain itu, ayahnya juga memiliki hutang yang besar dengan keluarga Li.
Ayahnya pun dibawa pergi oleh keluarga Li, dipenjarakan, dan diminta tebusannya. Rainer hanya bisa kembali ke kediaman keluarga Meng dan berkonsultasi dengan Lani. Kembali ke rumah Meng, Meng Yu mengatakan masalah itu lagi. Awalnya, Lani masih sedang menantikan kabar baik dari putranya, tetapi tidak disangka ia malah mendengar berita buruk itu. Saking marahnya, ia pun tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Rainer dengan dengki berkata, "Bu, ini semua salah Rocky, pasti dia yang sengaja mencarikan orang untuk menjualkan obat palsu itu padaku agar bisa menjebakku. Ibu seharusnya masih memiliki tabungan pribadi, bukan? Bagaimana kalau ibu mengambil uangnya keluar, nanti kita meminta orang untuk membereskannya." Bab 360. Membuat reputasinya hancur. Lani ingin melihat Rocky meninggal, tetapi dia enggan mengeluarkan uang pribadinya, yang berjumlah lebih dari 20 miliar. Sekarang keluarga Meng hampir akan bangkrut, dan uang-uang ini adalah uang jaminan terakhir hidupnya, makanya dia tidak bersedia mengiyakannya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar bunyi gedoran pintu yang keras. Rainer segera berlari ke pintu. Begitu membuka pintu, dia melihat Tuan Muda Avandi berdiri di luar dengan 7-8 pengawal yang tampak ganas. Sebelum dia dapat berbicara, Tuan Muda Avandi mengangkat kakinya, dan langsung menendang dada Rainer. Tendangannya begitu kuat, sampai-sampai membuatnya terjatuh mencium lantai. Tuan Muda Avandi dengan langkah besar melangkah ke dalam, dengan keras berteriak, "Ayahmu ada meminjam uang dari keluarga Li dan telah membuat kerugian pada keluarga Li, jadi jumlah uang yang kau harus bayarkan adalah 120 miliar, jadi antara kau menyerahkan adikmu atau membayar kembali uangnya. Kalau tidak, aku sekarang akan membawa paksa ibumu ke kota pijat keluarga Li, dan dia harus menjual tubuhnya untuk melunasi hutang itu." Melihat murkanya, Rainer pun menjadi takut dan hanya bisa tersenyum paksa. "Tuan Muda Avandi, aku pasti akan mengembalikan uangnya." Plak. Tuan Muda Avandi menamparkan wajahnya, menyelanya perkataannya dengan berteriak, "Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Meng kalian akan bangkrut? Aku hanya punya halaman kalian yang bernilai sedikit uang. Cepatlah jual gubuk hancur ini untuk melunasi hutangnya, kalau tidak, ayahmu akan dijadikan makanan ikan di sungai." Melihat situasi mengerikan ini, tubuh Lani gemetar saking takutnya. Rainer juga panik. Tuan Muda Avandi ini memiliki reputasi yang buruk di kota Sahaja, dan dia setiap hari sering melibatkan dirinya dengan para preman di bawah tanah. Jika dia benar-benar serius, dia pasti akan menghancurkan keluarga Meng. Setelah memikirkannya, Rainer segera memohon padanya. "Tuan Muda Avandi, keluargaku untuk saat ini masih belum bisa mendapatkan uangnya, tapi selama adikku pulang, aku pasti bisa mengembalikan uangmu." Adikmu. Rainer tidak punya pilihan lain selain mengatakan yang sebenarnya. Adikku telah menjadi kekasih Tuan Muda Hendrik, sekarang dia telah dibodohi Rocky dan melarikan diri dari rumah. Selama dia bersedia untuk pulang, uangnya tidak perlu dipikirkan lagi, bukan? Tuan Muda Avandi tampak terkejut. Ia tidak menyangka Talita malah akan menjadi kekasih Tuan Muda Hendrik. Dia merasa kesal, tapi dia tidak punya nyali untuk merebut wanita Tuan Muda Hendrik. Dia pun menahan amarahnya dan menendang Rainer. "Apakah keluarga Mengmu sedang mempermainkanku? Kami tidak akan berani." Rainer buru-buru berkata sambil tersenyum paksa. "Kami juga baru mengetahuinya. Untuk kedepannya, kami pasti akan menebusnya. Berikan aku 20 miliar untuk biaya kerusakan mental." Tuan Muda Avandi mengatakannya dengan murka. "Sepakat." Rainer langsung membuat keputusannya, lalu dia menunduk dan berkata, "Namun, adikku sekarang hanya mendengar perkataan Rocky. Dia telah dibodohinya sampai-sampai tidak mau mendengarkan perkataan kakaknya ini. Jika Tuan Muda Avandi bersedia membantu membereskan Rocky, jangankan 20 miliar, bahkan saya akan bersedia membayar 2 kali lipat uangnya." Begitu mendengar nama Rocky, Tuan Muda Avandi juga menjadi marah. Pada hari itu, ketika dia datang ke kediaman keluarga Meng, dia telah dipukuli oleh pemuda bernama Rocky ini, bahkan tak ada seorang pun di kota Sahaja yang berani menghajarnya. Setelah kejadian itu, pada suatu perjamuan, keluarga Li telah menyinggung keluarga Jiang,
itu juga karena Gilang telah menyinggung Rocky, makanya keluarga Li pun ikut terlibat. Dia sudah lama ingin membalaskan dendamnya pada Rocky, tetapi dia masih belum menemukan apa-apa mengenai pemuda itu, makanya dia tidak berani bertindak gegabah. Tuan Muda Avandi dengan suara rendah bertanya, aku ingin bertanya, apa sebenarnya hubungan Rocky dengan keluarga Jiang? Rainer dengan hina berkata, pemuda itu adalah menantu keluarga Liu, dia hanyalah seorang sampah, jadi bagaimana mungkin dia memiliki hubungan dengan mereka, bukan? Itu semua karena adikku mengatakan hal-hal baik mengenainya di depan Tuan Muda Hendrik, makanya dia bisa mendapat dukungan kuat. Benarkah? Tuan Muda Avandi menghela napas lega, lalu dengan jijik berkata, adikmu ini hanya bisa membantu orang luar saha, dia bahkan tidak mau mendengarkan perkataan kakaknya, jika itu adikku, aku pasti akan menamparnya hingga mati. Rainer kesal mendengarnya, dia bukannya tidak ingin menamparkan Talita hingga mati, tetapi dia bahkan tidak bisa masuk ke dalam rumahnya. Dia pun berkata, adikku telah ditipu Rocky, makanya dia menentang keluarga Mengku. Selama dia bisa melihat dengan jelas wajah Rocky yang sebenarnya, dia pasti akan kembali ke keluarga Meng. Tuan Muda Avandi meliriknya dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Rainer pun mendekatinya. Tuan Muda Avandi, bukankah keluargamu memiliki sebuah tempat pemandian air panas? Aku punya satu ide. Keduanya berdiri di halaman, berdiskusi dengan berbisik-bisik. Di villa, Rocky sedang berkultivasi di kamarnya. Energi sagenya perlahan-lahan beredar selama seminggu di tubuhnya, membuat sekujur tubuhnya terasa nyaman. Dia membuka matanya, lalu keluar dari kamar, melihat Talita dan Lisa sedang menyiram bunga di halaman, berbicara sambil tertawa. Semenjak keduanya memutus hubungan dengan keluarga Meng, mereka pelan-pelan sudah beradaptasi dengan kehidupan seperti ini. Lisa bahkan menyesali bahwa dia sebelumnya berpikiran konservatif, telah terlalu lama menelan sejumlah penghinaan keluarga Meng. Begitu Talita menoleh kepalanya, dia melihat Rocky sedang berdiri di belakangnya. Wajahnya seketika memerah dan dia berteriak, kakak Rocky. Karena panik, kakinya terpelintir dan dirinya hampir terjatuh. Rocky segera memegang pinggangnya dan berkata, hati-hati. Talita pun berdiri tegak, jantungnya berdebar kencang dan pipinya memerah. Sekarang dia dan Rocky tinggal di atap yang sama, saling bertemu dari pagi hingga sore seperti pasangan muda, ini pun merupakan keinginan kehidupan yang tidak berani dia bayangkan sebelumnya. Beberapa hari ini juga merupakan hari terbahagia dalam hidupnya. Jika bukan karena mengingat Rocky sudah menikah, Talita pun akan merasa bahwa dia dan Rodi sudah seperti pasangan suami istri. Rocky pun tersenyum dan berkata, bagaimana dengan ujian pengobatan tradisional negaramu? Hasilnya masih belum keluar, aku pun telah memberikan Syarfilu kotak kamu berikan itu, ucap Talita. Begitu mengatakannya, ponsel Rocky berdering. Ketika melihat bahwa itu adalah panggilan Syarfilu, dia pun tersenyum dan berkata, sesuai dengan dugaan. Setelah mengatakannya, dia menjawab panggilan tersebut. Begitu dia meletakkan ponsel ke telinganya, Syarfilu dengan penuh semangat berteriak, adik Rocky, aku telah menyelidiki komposisi salep luka bakar. Apakah komposisinya 0,015 kek rumput bambu, 0,01 kg bunga krisan putih, dan juga 0,005 kek seranting, bukan? Setelah dibakar dalam api kecil, nanti akan membentuk semacam cairan lengket, lalu ditambahkan sedikit madu untuk mencampurkannya. Rocky pun tersenyum dan berkata, Master Syarfi memang hebat, bahkan jumlah takarannya pun benar. Syarfilu menghela napasnya dan berkata, jika bukan karena kamu meminta orang untuk memberiku wadah pena dengan gambaran daun bambu dan bunga krisan sebagai petunjuknya, aku pun tidak akan kepikiran. Wadah pena yang diberi padanya memiliki lukisan tumbuhan-tumbuhan ini, di mana merupakan petunjuk dari Rocky. Rocky bertanya, Master Syarfi, aku ingin menanyakan suatu urusan pribadi, apakah Talita telah lulus wawancara pengobatan tradisional negara? Hasil wawancaranya tidak akan keluar sampai 3 hari kemudian. Aku akhir-akhir ini telah mengurung diriku untuk mempelajari salep luka bakar, aku akan menghubungimu setelah aku mendapatkan hasilnya. Syarfilu pun berkata, dia adalah temanmu,
Jadi dia bisa langsung menjadi muridku, jadi apakah dia masih perlu diwawancara? Talita segera melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia ingin masuk ke pengobatan tradisional negara dengan kemampuannya sendiri. Rocky, yang memahami maksudnya, tersenyum dan berkata, Master Sharvie, setelah hasilnya keluar, kita baru membicarakannya lagi, ya. Pada saat ini, sang kepala pelayan masuk untuk menyampaikan pesan. Ia berkata bahwa ada orang, yang datang dari grup Jiang, telah membuat janji dengan Rocky untuk pergi ke pusat pemandian Pride pada malam hari untuk membahas masalah kerja sama. Rocky pun memikirkannya, lalu berkata, apakah itu Tuan Muda Hendrik? Sang kepala pelayan menggelengkan kepalanya. Orang itu mengatakan bahwa dia adalah manajer grup Jiang, Tuan Muda Hendrik masih memiliki urusan, jadi akan datang agak terlambat. Rocky pun mengangguk. Beritahu dia bahwa aku akan pergi. Kenapa keluarga Jiang bisa membuat janji untuk membahas bisnis di tempat seperti itu? Lisa, yang mendengarnya, terus mengernyit. Talita berkata, Bibi, bukankah orang-orang keluarga Meng sebelumnya juga pernah beberapa kali pergi ke klub untuk membicarakan urusan bisnis? Itu pun merupakan hal yang wajar bagi pria untuk membicarakan bisnis, selain itu, Kak Rocky juga akan baik-baik saja. Lisa juga tidak mengerti mengenai masalah bisnis, tapi melihat Rocky menyetujuinya, dia pun tidak lagi mengatakan apa-apa.